materi dulu. Oke ya, saya buka yang namanya setelah evapotranspirasi, kita nanti ngerjakan yang namanya KAI atau kebutuhan air irigasi. Bentar ya, saya sampai lupa. Oke, sudah. Sebentar, ini yang sebelah sudah masuk semua belum ya? Sebentar ya, saya tak jawab yang bawah ini ikut di ruang atas. Ikut ruang sebelah. Ini ya yang record ya. Saya sampai lupa. Oh, ini ya, betul-betul. Sebentar, delete dulu. Salah. Oke, ini saya share screen ya. Sekarang, bentar. Ini oke. Oke, di depan Anda itu adalah PowerPoint, judulnya kebutuhan air irigasi sudah masuk? Sudah kelihatan di tempat Anda? Sudahkah? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke. Nah, tentang kebutuhan air irigasi. Jadi ini teorinya dulu ya. Nanti teorinya cepat, berarti kita mulai ngitung kayak next week ya, karena kita udah habis waktunya. Maaf ya, tadi saya lupa banget. Nah, ini ya, jadi sistem pemberian air irigasi itu ada 3 cara, yaitu sistem menerus, ada golongan, dan ada giliran. Kapan itu menerus? Menerus itu diberikan jika air irigasinya atau hujannya melimpah. Jadi berapapun air irigasinya banyak, ya, air irigasinya melimpah. Jadi mau butuh berapapun itu diberikan. Yang kedua itu adalah jika air irigasinya nggak cukup, maka dibuatlah yang namanya sistem golongan. Jadi ada yang menanamnya itu adalah di awal bulan Oktober, ada yang menanamnya di tengah bulan Oktober, ada yang November awal, dan seterusnya. Nah, itu kita menyebutnya adalah sistem golongan. Nah, kalau sistem golongan airnya masih kurang, maka dibuatlah yang namanya sistem giliran, ya, sistem giliran. Nah, sistem giliran itu artinya dalam satu golongan itu tidak secara bersamaan menanam di minggu yang pertama, tapi secara bergilir. Bergilirnya itu tergantung pada luas lahan irigasi, kemudian jumlah air yang tersedia. Bisa jadi misalnya dalam satu daerah irigasi itu punya dia beberapa peta. Nah, itu ada yang satu golongan, satu bagian peta. Bisa minta tolong di silent ya. Soalnya saya mute all aja deh. Ya, oke. Tolong suaranya di silent ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau kita misalnya sistem golongan tuh airnya nggak cukup. Siapa ya kresek-kresek ini? Agak mengganggu, sebentar ya, saya silent dulu. Bentar ya, saya cari dulu sumber suara berisiknya itu dari mana. Oke, oh ini di mute. Yes, selesai. Oke ya, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini sistem kalau golongannya itu masih nggak cukup, maka dalam satu daerah irigasi itu ada punya beberapa golongan. Nah, dalam satu golongan itu akan dilakukan yang namanya sistem giliran. Giliran itu artinya dalam satu golongan misalnya dia kejatah menanam pada November 1 misalnya, maka menanamnya tidak serentak di November 1. Jadi ada sistem yang namanya dia secara bergilir ya. Ada yang misalnya antara satu petak tersier dia punya subpetak tersier. Subpetak tersier ini misalnya dibagi 3, maka
dibuatlah misalnya 2 subtersier dibuka, 1 subtersier ditutup, dan seterusnya. Nah, itu sistem giliran. Nah, ini kalau kita lihat yang namanya kebutuhan air irigasi itu intinya adalah kita menentukan water balance. Artinya kita ngecek ini di pintu intake itu air irigasinya cukup atau enggak. Ya, jika misalnya laporan dari juru misalnya, juru atau apa ya namanya, saya lupa. Laporan dari juru misalnya ya, anggap aja juru ya. Juru itu dia melaporkan ke kita, ini bahwa kebutuhan air irigasi untuk 15 hari ke depan adalah sekian. Nanti kita cek dengan ketersediaan air di intake. Oh, ternyata cukup. Nah, maka kalau kita cukup, maka akan diberikan sebesar yang dibutuhkan. Nah, itu kita intinya adalah menggunakan menggunakan water balance. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Ini ada parameter yang digunakan dalam water balance. Itu satu adalah kebutuhan air untuk tanaman atau kita menyebutnya ETC. Pertanyaan saya, kebutuhan air untuk tanaman itu mengurangi air irigasi atau justru menambah air irigasi? Oke, silakan dijawab. Aku mau mas mlebu to, aku metu sik lagi mlebu neh. Sebentar ya. Oke ya, sudah? Oke, silakan dijawab pertanyaan saya. Kebutuhan air tanaman itu nantinya dalam sistem water balance itu dalam parameter dalam water balance itu kan diantaranya adalah kebutuhan air tanaman. Nah, kebutuhan air tanaman itu nantinya itu mengurangi air irigasi atau menambah air irigasi? Silakan dijawab. Halo? Menambah air irigasi atau mengurangi air irigasi? Mengurangi? Ya, oke. Sip. Lanjut ya. Yang kedua, kebutuhan air akibat perkolasi dan rembesan itu mengurangi atau menambah air irigasi? Mengurangi, Bu. Oke. Yang ketiga, pergantian lapisan air itu mengurangi atau menambah air irigasi? Halo? Pergantian lapisan air itu mengurangi air irigasi atau menambah air irigasi? Menambah. Menambah. Pergantian lapisan air? Mengurangi, Ada yang Bu. tahu apa itu? Oh iya, mengurangi. Udah tahu. Mengurangi. Ya, nanti kita bahas ya satu-satu. Ini saya cuman ingin kita saya ingin tahu logika berpikir dulu ya, logika berpikir karena nanti kita ketika bikin membuat yang namanya pola tata tanam, kita menggunakan konsep ini, konsep water balance. Kalau kita lihat ada nomor 1 sampai 5, yang menambah air irigasi yang mana? Yang tidak mengurangi air irigasi yang mana? Bukan menambah, yang tidak mengurangi air irigasi yang mana? Nomor 5, Bu. Iya, oke, nomor 5. Oke, sekarang saya lanjut ya. Nah, ini ya, jadi ketika kita ngitung yang namanya kebutuhan air irigasi, kita juga memperhitungkan yang namanya evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi itu kemarin sudah Anda hitung, yaitu dengan Penman modifikasi, jadi ini saya skip aja. Nah, terus kebutuhan konsumtif tanaman. Jadi kebutuhan konsumtif tanaman nanti kita hitung. Rumusnya adalah ETC itu sama dengan KC dikali ET0. KC itu adalah koefisien tanaman, sedangkan ET0 adalah evapotranspirasi potensial. Nah, KC-nya dapat dari mana? KC-nya kita lihat di tabel ini. Ya, ini adalah koefisien tanaman padi. Ini berdasarkan, jadi ada 2 varietas tanaman padi di sini, yaitu FAO dan Nedeco Procida. Nah, Nedeco Procida itu ada yang varietas unggul, ada yang varietas biasa, termasuk juga padi FAO ya. Jadi sama-sama punya varietas unggul dan varietas biasa. Kemudian di sini ada palawija ya, ada kedelai, ada jagung, ada kacang tanah, ada bawang, ada buncis, ada kapas, ya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau evaporasi potensial lah itu kemarin sudah kita hitung ya, Nah, selanjutnya dengan perkolasi atau rembesan. Nah, ini tidak saya baca satu-satu. Jadi intinya perkolasi itu berarti rembesan akibat karakteristik dari tanah ya. Besarnya perkolasi itu tergantung pada karakteristik tanah. Ya, di antaranya itu. Nah, ini ada nilai perkolasi. Jadi kalau kita lihat di punyanya
hasil penelitian di lapangan dari Jepang itu adalah ini adalah nilai perkolasinya di mana sandy loam antara 3 sampai 6 mm per hari dan seterusnya sampai clay loam. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa yang paling sedikit perkolasinya itu adalah clay loam. Nah, kalau di Indonesia kita membaginya itu berdasarkan tekstur berat, sedang dan ringan di mana angka perkolasi ini dibedakan antara tanaman padi dan tanaman palawija. Nah, kemudian Anda lihat ini saya punya contoh angka perkolasi. Ini kebetulan saya punyanya datanya cuma Jawa Timur aja. Ini ada mungkin kalau teman-teman ada yang punya data tabel angka perkolasi, saya diberi dengan senang hati saya menerima ya. Nah, ini perkolasi. Kemudian yang ada yang namanya pergantian lapisan air atau water layer replacement. Nah, itu pergantian lapisan air genangan ya, genangan di sawah itu dengan air irigasi yang baru dan segar. Nah, ini ya, jadi pergantian lapisan air itu dilakukan setelah pemupukan. Ya, dilakukan menurut kebutuhan. Biasanya dilakukan pergantian lapisan air itu sebanyak 2 kali ya. Normalnya tingginya itu adalah 50 mm ya, itu untuk 15 hari. Selama ini yang saya warnai merah di sini ya, selama 1 bulan dan 2 bulan setelah transplantasi ya. Kita lihat skema. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau kita bagi 50 mm selama setengah bulan, berarti 50 dibagi 15, berapa ya Pak, Bu? Silakan dihitung 50 bagi 15 berapa? Monggo. Ketemu belum? 50 bagi 15 berapa ya? Halo? 3,3. Iya, betul. Sesuai yang tertera di sini ya. Jadi, biasanya kebutuhan air untuk water layer replacement itu ada 50 mm untuk setengah bulan atau 15 hari. Jadi, kalau kita hitung berapa milimeter per hari berarti 50 dibagi 15. Nah, kemudian ini sama ya. Jadi kita water layer replacement itu kita dibaginya karena kita melakukan 3 kali kita pakai ini pakai kerbau ya. Pakai kerbau kita berarti membaginya menjadi 3. Seperti ini. Tapi kalau kita pakai traktor ini 2 saja ya, 2 ini hilang. Jadi adanya adalah WLR1, WLR2, WLR3-nya tidak ada. Nah, ini kemudian penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan traktor itu adalah selama 30 hari, tapi kalau kita menggunakan binatang ternak itu sekitar 45 hari. Tapi menurut teman-teman di lapangan ya, tolong saya dikoreksi kalau salah, itu kalau 45 hari itu sudah terlalu banyak, tapi alangkah baiknya kita menyediakan air lebih daripada kurang ya. Jadi kita menghitungnya berdasarkan kapasitas maksimal. Ya, berdasarkan kapasitas maksimal di mana di sini kita pakai sama dengan 45 hari supaya apa? Supaya memudahkan. Nah, kebutuhan air untuk pengelolaan lahan itu diambil biasanya 200 mm ya. Ini untuk penjenuhan. Nah, dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat di sini ya angka nilai untuk penyiapan lahan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung penyiapan lahan itu adalah dengan rumusnya Van de Goor dan Zijlstra ya. Ini rumusnya seperti ini. Ya, nanti ini Anda sekedar tahu saja nanti gimana caranya menghitung. Nanti silakan kita menghitung insya Allah di minggu depan ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa lagi. Saya rasa nggak lupa lah. Nah, ini salah satu contoh ya perhitungan untuk penyiapan lahan. Ini mungkin contoh saja. Nah, kemudian curah hujan efektif. Nah, curah hujan efektif. Jadi gini, ketika kita menghitung yang namanya desain, ya kita mendesain saluran irigasi, maka kita hitung yang namanya debit, ya. Kita harus tahu debit. Bagaimana kita tahu debit? Maka kita hitung debit itu berdasarkan kebutuhan air irigasi. Nah, berdasarkan kebutuhan air irigasi di mana NFR itu merupakan kebutuhan air total dikurangi dengan curah hujan efektif. Nah, curah hujan yang kita pakai itu bukan curah hujan yang nilainya sangat besar. Kenapa ya? Buat dalam tanda kutip itu jaga-jaga supaya kalau hujannya kecil. Ya, artinya kita harus menyediakan air irigasi secara cukup. Nah, ini makanya kita menggunakan curah hujan efektif itu ditentukan 70% dari curah hujan rata-rata tengah bulanan ya, dengan kemungkinan gagal 20%. Jadi misalnya curah hujan kita itu adalah R80, maka untuk menghitung curah hujan efektif atau RE itu ada di slide berikutnya, yaitu sama dengan 0,7 dikali R80 dibagi 15. Kenapa kok 15? Karena kita
membagi pola tanamnya itu adalah per 15 hari ya. Jadi Setengah bulanan. ya, setengah bulanan, betul. Dengan setengah bulanan. Dulu waktu saya S1 sempat saya bikin yang namanya pola tata tanam itu dengan pola yang 10 harian. Tapi sudah jarang ya, saya rasa sudah jarang banget. Karena kita sekarang sudah menggunakan yang namanya pola setengah bulanan ya. Tengah bulan, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini perhitungan curah hujan efektif. Kita ngitung curah hujan andalan tuh bisa dengan basic year atau basic month ya, kayak gitu. Ini tidak saya bahas secara detail karena ini yang ngajari harusnya Bu Titi ya, basic year atau basic month ya. Intinya cuma seperti itu. Nanti kalau Anda mau tahu silakan baca ya. Contoh perhitungannya ini ada di sini. Nah, nanti setelah kita dapat curah hujan efektifnya, maka itu kita masukkan dalam perhitungan pola tanam. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini tolong perhatikan di sini ya. Ini saya slide saya tampilkan di sini besar di sini ya. Anda bisa lihat bahwa NFR ya. Jadi kalau kita mau menghitung kebutuhan air padi di sawah itu adalah NFR itu sama dengan ETC, itu adalah kebutuhan penggunaan konsumtif tanaman. Jadi kebutuhan air dari tanaman yang kita tanam ditambah dengan perkolasi, karena pasti ada perkolasi ketika kita menanam padi, karena padi nanti digenangi berarti ada perkolasi, ditambah dengan WLR atau pergantian lapisan air. Nah, jadi kebutuhan air total itu adalah ETC ditambah P ditambah WLR. Nah, kemudian NFR itu berarti kebutuhan air total dikurangi curah hujan efektif. Ya, seperti itu. Nah, kalau nanam palawija bagaimana, Bu? Kalau nanam palawija kita hanya menggunakan NFR itu dihitung berdasarkan ETC atau kebutuhan konsumtif tanaman dikurangi dengan curah hujan efektif. Nah, ini ketika kita menghitung yang namanya kebutuhan air irigasi, maka kita menghitung adalah NFR dikalikan luas dibagi dengan efisiensi ya, seperti itu. Nah, efisiensi itu bagaimana? Efisiensi jadi gini, ketika air diantar dari pintu pengambilan sampai dengan sawah, air itu dia akan lewat saluran-saluran ya, dia akan mengalami kehilangan-kehilangan. Saya ingin tanya ya, mungkin sebagian di sini sudah banyak yang tahu bahwa bagaimana kita menentukan debit pengambilan atau debit di saluran primer. Itu efisiensi yang kita gunakan efisiensi yang mana ya? Efisiensi primer, sekunder, tersier, atau hanya primer sekunder atau sekunder tersier atau bagaimana? Ada yang tahu nggak bagaimana saya menentukan besar debit? Itu efisiensi yang saya gunakan efisiensi yang mana? Misalnya saya mau menentukan debit besar debit pengambilan, itu efisiensi yang saya pakai efisiensi yang mana? Ya, ada yang jawab? Kalau saya mau desain saluran primer, efisiensi yang saya pakai apa? Primer. Primer. Oke, ada yang mau jawab yang lain? Ada? Oke, kayaknya belum ada. Adakah yang mau jawab? Enggak, Bu, primer. Gimana? Kalau mau desain saluran primer, efisiensi yang saya pakai efisiensi apa? Primer. Primer, oke. Oke, sudah ya? Semuanya jawabnya primer? Oke, sekarang gini konsepnya. Ketika saya desain yang namanya di saluran primer, air untuk sampai ke sawah itu lewat sekunder, lewat tersier ya? Berarti lewat primer, sekunder, tersier. Betul apa enggak? Betul. Betul. Nah, berarti kan dia ketika jalan, lewat primer airnya hilang, lewat sekunder airnya hilang, lewat tersier airnya hilang. Betul apa enggak? Nah, jadi ketika saya mau menghitung besar debit di saluran primer, efisiensi yang saya pakai efisiensi apa? Tersier ya, Bu. Sebentar, saya ulang dulu. Dengerin saya baik-baik. Ketika saya mau nganter air nih, ya, air akan diantar dari saluran primer atau di pintu pengambilan sampai sawah, ya kan? Air tuh mesti kan datangnya dari sungai, dibelokkan oleh bendung, masuk ke pintu pengambilan,
lewat dulu saluran primer, ya kan, mau menuju sawah kan dia lewat primer dulu, hilang di situ. Lewat sekunder, hilang lagi. Lewat tersier, hilang lagi. Efisiensi itu kan untuk, jadi gini, kalau misalnya logikanya ya, kalau di sawah itu butuh airnya adalah 1 liter per detik, ya, misalnya di sawah butuh airnya adalah 1 liter per detik, berarti air yang disediakan di pintu pengambilan itu berapa? Lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari Iya, 1. supaya sampai di sawah itu harus persis sama dengan 1 liter per detik. Iya kan? Mau mintanya 1 liter per detik, kok dikasih 0,9 ya nggak mau. Ya, jadi harus dia sebesar 1 liter per detik. Nah, padahal ketika air itu lewat dari primer, sekunder, dan tersier, dia mesti mengalami yang namanya kehilangan-kehilangan. Di primer dia hilang, di sekunder dia hilang, di tersier dia hilang. Ya, berarti kalau saya mau desain saluran primer, efisiensi yang saya pakai efisiensi apa? Sekunder tersier. Oh iya, betul. Yang namanya itu adalah efisiensi total atau efisiensi primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung, mendesain debit di saluran sekunder, maka efisiensi yang saya pakai efisiensi apa? Halo? Primer tersier. Kalau di sekunder loh, di sekunder itu, kalau saya mau desain saluran ini, ditanya, Bu Tania, saya tolong desainkan saluran sekunder. Berarti saya ngitung efisiensi apa? Tersier. Tersier. Tersier sekunder. Tersier sekunder. Iya, betul. Sekunder tersier dulu dong. Kan dia dari kita kan desain saluran sekunder, berarti kita hitung kehilangan di sekunder dan kehilangan di tersier. Nah, berikutnya kalau saya mau mendesain saluran tersier, maka efisiensi yang saya pakai adalah efisiensi Tersier. Oke. Sudah ya? Sip ya, udah bisa. Oke, saya lanjut. Nah, ini nanti kebutuhan air palawija dan seterusnya ya. Ini kayaknya nggak sulit ya. Intensitas tanam, pola tanam ya. Jadi kalau ini kalau kita lihat pola tanam, kalau airnya banyak atau berlimpah, kita bisa pakai padi-padi palawija ya. Tapi kalau misalnya cukup atau sedang, itu berarti padi-padi bero ya. Biasanya orang bilang kosong tuh bero. Kemudian atau padi palawija. Nah, kalau airnya kurang, ya berarti pada padi palawija kosong. Ada yang dari Wonosari nggak? Kalau di Wonosari gimana pola tanamnya? Ada yang tahu? Indra Wonosari, Bu. Ya, oke. Gimana? Ada yang tahu nggak? Pola tanamnya di Wonosari seperti apa? Di Wonosari kan kebutuhan ketersediaan airnya kan cenderung cukup atau malah cenderung ke kurang ya. Itu pola tanamnya pakai apa? Padi palawija atau padi palawija kosong? Halo? Palawija kosong. Padi palawija kosong. Oh. Ya, Palawija kosong. Oh gitu ya, palawija kosong ya, padi palawija kosong. Oke, ya. Ya karena airnya nggak ada ya. Nah ini, ya susah air. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini kalau kita ada pola tanamnya adalah padi-padi palawija tuh yang ideal banget. Nah tapi kalau kita mendesain saluran irigasi ya pakai aja desain yang paling ideal. Karena apa? Ya sebaiknya kita mendesain tuh yang desain salurannya cukup besar. Kenapa? Kalau pas air disesuaikan dengan kebutuhan yang paling maksimal, yaitu padi-padi palawija. Nah, tapi kadang-kadang orang cuek aja ya pakai padi, jadi nggak pernah berhenti. Nah, ini efisiensi sudah. Jadi kalau kita mau menghitung namanya efisiensi total, itu adalah sama dengan efisiensi primer dikalikan efisiensi sekunder dikalikan efisiensi tersier. Itu adalah efisiensi total ya. Jadi oke, sudah. Ini ada langkah-langkah perhitungan kebutuhan air. Nanti ini saya jelaskan. Nah, dari sini adakah pertanyaan ke saya? Insya Allah kita mengerjakannya next week ya. Di depan laptopnya next week aja. Saya lupa ini. Halo, ada pertanyaan ke saya untuk saya?
Belum ada? Oke, kalau belum ada ini saya lanjut sedikit ya. Oh, belum ya. Oke. Ini saya lanjut lagi ke apa namanya? Sorry, keliru. Nah, ini kita lanjutkan ke neraca air. Jadi tadi ya, misalnya air irigasinya melimpah, ya berarti diberikan secara menerus. Kalau kurang berarti kita harus mengatur sistemnya adalah golongan. Kalau masih kurang lagi, sistemnya adalah giliran. Nah ini ya, jadi bila debit melimpah ini tadi ya, dipenuhi sesuai luas sawah maksimum. Jadi bila debit dikurangi, maka ada 3 alternatif. Ya luas daerah irigasi dikurangi, tapi biasanya pada nggak mau ya. Ada orang yang nggak mau areal irigasinya nggak dioncori, pasti harus mau, inginnya dioncori. Nah kemudian melakukan modifikasi ya dalam pola tanam tadi ya, misalnya padi pola hijau misalnya kering banget. Kemudian menggunakan rotasi teknis golongan ya, seperti itu. Nah ini mengantisipasi ketersediaan air, maka perlu dicari terus ya ini ya, misalnya orang IPB itu gimana caranya desain melakukan penelitian supaya ada cara pemberian air terputus ya atau berkala, intermittent irrigation. Ini kan irigasi modern ya. Saya nggak tahu kalau di Jogja itu sudah ada belum ya intermittent irrigation, karena saya belum cari-cari sih informasi tentang itu. Kalau ada di antara Anda yang tahu, saya dikasih ya. Nah, ini cara intermittent irrigation ini terbukti efektif di lapangan dalam usaha menghemat air, namun mengandung kelemahan ya dalam membatasi pertumbuhan rumput ya. Jadi kalau sistem pemberian air yang terputus itu nanti rumputnya tumbuh ya, padinya kalah. Jadi nanti padinya kurus, rumputnya yang gendut. Nah ini sesuai itu daerah dengan debit tersedia aktual lebih rendah dari debit andalan 80% ya, itu seperti itu. Kemudian sistem golongan ya, sistem golongan itu tadi sudah disampaikan, jadi dia tidak serempak menanam, misalnya sistem golongannya adalah golongan A itu misalnya di Oktober 1, tidak akan serempak dilakukan menanam pada Oktober 1, tapi pemberiannya diberikan secara bergilir ya, permulaan tanamnya tidak serempak ya, jadi dibagi menurut golongan-golongan dan permulaan pekerjaan sawah dijalankan secara bergiliran ya menurut golongan masing-masing. Nah ini contoh ya, jadi ada misalnya ini contoh dalam bentuk vertikal ya, kalau tugas Anda nanti dalam bentuk landscape ya, horizontal. Nah ini adalah perhitungan kebutuhan air untuk golongan A, ini adalah untuk golongan B, ini Anda bisa lihat ya, golongan A itu apa sih? Lihat ini golongan A, itu menanamnya adalah di November 2. Ini golongan, golongan A itu menanamnya adalah di November 1. Nih kalau lihat kita November 1, land preparation-nya adalah di November 1. Artinya golongan A ini adalah awal tanamnya adalah di November 1. Kemudian ada golongan B. Golongan B ini dia menanam awal masa tanamnya, LP-nya adalah di November 2. Artinya golongan B awal masa tanamnya adalah di November 2. Kemudian ada golongan C, ini nanamnya adalah di Desember 1. Anda lihat ini LP-nya atau land preparation-nya adalah di Desember 1. Seperti itu. Nah, kemudian dari 3 golongan tersebut dibuatlah 6 alternatif. Nanti sama dengan Anda ya. Anda membuat 6 alternatif. Jadi alternatif yang pertama itu adalah golongan A, itu menanamnya adalah November 1. Kemudian alternatif 2 itu adalah B saja, alternatif 3 itu adalah C saja, alternatif 4 itu A tambah B. Nah, kemudian alternatif 5 itu adalah 3 golongan langsung diberlakukan ya, tapi tidak semua wilayahnya dibagi. Kemudian alternatif yang ke-6 itu adalah golongan B dan C yang diberlakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti Anda akan mengerjakan seperti ini. Jadi hitungannya kita masukkan dulu, ini adalah etanol yang kemarin Anda hitung itu dimasukkan di sini ya. Dimasukkan, kemudian perkolasi itu di soal tidak saya berikan. Jadi kita ambil perkolasi sama dengan 2. Nah, setelah ngitung memasukkan angka etanol dan perkolasi, selanjutnya kita masukkan nilai RE. Curah hujan efektif yang kemarin, enggak tahu ya, kemarin sudah ngitung curah hujan efektif atau belum ya? Langsung ya, harusnya di worksheet curah hujan tuh langsung hitung curah hujan efektif. Sudah hitung belum ya?
Halo? Halo? Masih ikut kuliah saya? Ya, sudah ngitung atau belum? Sebagian. Oke, berarti dilanjutkan ya sampai ngitung curah hujan efektif ya. Jadi kan data di ranking kan kemarin sudah saya tunjukkan ya cara meranking. Belum ya? Meranking data sudah saya kasih tahu belum ya? Yang pakai sama dengan large itu sudah? Itu sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah. ya berarti Ya. berarti langsung dikerjakan. Nanti kan dapat nilai debitnya itu cari yang 80%. 80% itu kan kalau nggak salah ada di antara nilai berapa ya? 79 dan 83 kalau nggak salah itu. 79 dan 83. Nah, itu nanti diambil nilai 80. Nah, itu nanti diinterpolasi. Kalau sudah dapat R80 kalau R80 didapat, maka setelah itu kita bisa menghitung namanya curah hujan efektif. Curah hujan efektif atau RE itu kan tadi rumusnya adalah 0,7 kali R80 dibagi 15. Nah, itu masukkan curah hujan efektif. Nah, setelah itu baru kita ngitung yang namanya koefisien tanaman. Koefisien tanaman dulu, baru pergantian lapisan air, baru menghitung LP. Ini adzan ya, tak berhenti dulu ya. Oke ya, saya lanjut lagi. Halo, masih ikut? Ya, oke ya. Masih, Bu. Masih. Oke, sip. Ya, ini Yang B2 siapa yang sudah saya absen yang B2, yang B yang belum absen ada nggak? Ada yang kelas B yang belum absen? Halo? Punya saya belum, Bu. B2 itu. Namanya B2 sudah. B2 belum, Bu. Sudah. Coba dicek B2.
Belum nih, Bu. Sekarang saya tanya B1. B2 udah kok, ini sudah saya refresh. B2 Belum sudah, Bu. belum. B2 sudah, Bu, B2. B2 sudah, Bu. Yang B saja. B2 sudah, terima kasih Bu. Ya, yang kelas B ada yang belum nggak kelas B? Oke, ya udah. Nanti kalau ada silakan nanti menghubungin saya ya, biar nanti saya presensikan ya. Sudah, Bisa Bu. nggak bisa. 2, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ini saya lanjut ya. Nadanya udah selesai, kita lanjutkan sebentar. Nah ini ya, jadi setelah kita ngitung yang namanya penyiapan lahan, terus kita ngitung yang namanya pergantian lapisan air. Nanti saya jelaskan kenapa kok ini warnanya hijau, kuning, biru. Ini apa maksudnya? Ini ada maksudnya ya. Jadi saya kasih warna tuh dengan maksud-maksud tertentu ya, supaya kita mudah ketika mengisinya. Tadi beda ya dengan yang bentuknya vertikal tadi, Anda kan agak harus membacanya dengan melotot ya. Kalau ini dengan pola seperti ini saya harap Anda lebih mudah gitu ya. Kemudian ini ada hitungan yang namanya land preparation di sini atau penyiapan lahan, kita ngitungnya di sini ya, seperti itu. Dan nanti kita ngitung yang namanya NFR. NFR itu mulai dari satuan milimeter per hari, nanti kita konversi ke liter per detik per hektar. Kemudian kita ngitung juga yang namanya debit kebutuhan ya, debit kebutuhan untuk tiap bulannya itu berapa. Yaitu penting kenapa ya, untuk ngatur air ya. Kalau misalnya kebutuhannya lebih gede daripada ketersediaan ya berarti airnya dibagi ya, bagi roto gitu ya. Nah ini misalnya sebagai contoh, kalau tadi kan bentuk contohnya adalah dalam bentuk vertikal, nah ini dalam bentuk horizontal. Nah ini mungkin Anda bisa lihat menanamnya yang pertama di November 1. Jadi golongan A tadi November 1, Anda bisa lihat. Nah ini November 1 Anda lihat mulai dari LP-nya adalah di November 1, ini warnanya hijau. Ya, ini adalah padi ke-1. Hijau kuning adalah padi ke-1, hijau kuning yang kedua ini adalah padi kedua, dan yang biru ini adalah palawija ya, November 1 contoh. Kemudian untuk November 2 itu menanamnya adalah di November kedua. Nah, ini Anda bisa lihat land preparation-nya itu adalah November 2. Loh, ini kok ujuk-ujuk ada angka, Bu. Ini adalah angka yang di belakang kita pindah ke depan ya. Supaya ini tidak kosong ya, jadi kita pindahkan angkanya ke depan. Jadi kita nggak merubah gambar pola tanam ini. Kemudian ada yang nanamnya di Desember 1. Nah, di Desember 1 ini Anda lihat, ini Desember 1. Nah, LP-nya adalah dimulai di Desember 1. Nah, kemudian angka yang paling belakang di palawija itu akan dipindah ke yang November di belakang, setelah Oktober itu dipindahkan ke depan. Hanya itu aja konsepnya. Oke, nanti kita bikin petita alternatif, contohnya kayak gini. Kalau sudah bikin petita alternatif, itu akan terlihat seperti ini. Nah, nanti Anda bikin seperti ini juga. Ya, jadi ada kebutuhan air irigasi, ini adalah curah hujan efektifnya. Jadi kalau gini bisa kita lihat bahwa di bulan Januari sampai April 1 itu ketersediaan airnya melimpah ya, melimpah banget, sehingga tidak perlu air irigasi ya, tidak perlu air irigasi. Nah, mulai dari April 2, nah ini curah hujan efektifnya di sini, kebutuhan airnya di sini. Nah, ini saat inilah kita mulai membagi air secara merata dan seterusnya. Jadi prinsip water balance kita lihat di sini. Oke. Udah. Sebentar, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya, jadi alternatifnya ini. Nah, sistem rotasi itu akan kita bahas minggu depan ya. Nah, untuk saya stop share dulu ya. Jadi ini karena sudah waktunya sorean banget. Nah, ini sudahkah Anda buka LMS Anda? Halo? Sudah buka LMS belum? Iya, Bu. Iya. Sudah. Iya. Ya, LMS saya sudah setting sedemikian rupa sehingga Anda silahkan mau memilih cara belajar. Cara belajarnya itu mau pakai, ini sebentar ya, ini agak lambat sekali. Mungkin yang masuk banyak sekali ya. Ini contoh saya buka yang B2. Ini saya buka yang B2 misalnya. Ini saya share dulu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini
Ini saya memberikan Anda beberapa pilihannya mau belajar pakai SCORM, ini bisa lihat SCORM-nya. Ini misalnya Anda mau lihat bagaimana PPT-nya dan seterusnya. Kalau download ini download di pendahuluan. Kemudian kalau Anda mau mengulang lagi melihat mata kuliah, ini biasanya Anda mengulang lihat saya itu kalau sudah ada hitungannya. Nah, hitungannya. Nah, ini saya ingin Anda memberikan komentar tiap orang ya. Tiap orang silakan memberikan komentar di setiap video saya. Supaya apa? Saya bisa paham gitu loh bahwa Anda itu kurang paham yang mana atau sudah jelas Bu atau kurang. Ya, silakan Anda memberikan komentar. Jadi nanti saya cek. Tolong saat memberikan komentar menyebutkan NIM ya. NIM-nya berapa? NIM saja ya, NIM saja. Nah, kemudian ini juga ada sistem bendung dan seterusnya. Nah, ini juga Anda bisa belajar pakai sistem flip HTML. Jadi, mau belajar cara apa? Silahkan. Gimana ya? Bentar. Suaranya balapan ini. Oke. Oke ya, sebentar. Nah, ini juga termasuk Penman. Nanti selesai ini nanti saya akan masukkan videonya ya dalam bentuk stream ya. Jadi silahkan nanti penjelasan KAI-nya saya masukkan di sini. Jadi kalau Anda nanti pada saat mengerjakan itu bisa Anda nanti bolak-balik melihat video itu ya untuk mencari angka-angkanya dapatnya dari mana. Oke ya, adakah pertanyaan dari pertemuan ini? Pertemuan yang super singkat. Oke, ada pertanyaan? Halo? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham ya. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Jadi kalau saya lupa, tadi padahal udah diingetin ya, tapi saya mungkin karena terlalu fokus, saya tadi ngerjakan PR saya banyak sekali. Jadi nanti silakan Anda mengingatkan saya, boleh ya di miss call saya juga boleh. Misalnya, Siap Bu. Ya, makasih ya. Tadi saya biasanya on time. Insya Allah saya on time, cuman hari ini aja karena saya lupa banget ya. Jadi tadi saya baru ingat jam 5:10. Ya Allah, harus ngajar ya. Oke. Jadi monggo ya ngingetin saya, Bu, hari ini kuliah loh gitu ya, monggo. Karena nanti kalau kita tidak ketemu lewat tatap maya itu akan saya sampaikan lewat LMS atau Journal Learning ya, itu akan saya sebutkan bahwa hari ini pertemuan atau tidak ya, gitu, tatap maya atau tidak gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita masih tatap maya, oke? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ya kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.